Guna mendukung program pembangunan perkebunan 1 juta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur, perlu didukung penyediaan benih bermutu yang memenuhi kriteria, yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga. Hal ini disebabkan penggunaan benih sangat menentukan akan keberhasilan pembangunan perkebunan di masa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan peraturan bahwa benih kelapa sawit yang digunakan untuk bahan tanam termasuk benih bina, yaitu benih varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah, produksi dan peredarannya perlu diawasi. Sejalan dengan program pemerintah itu, permintaan akan benih kelapa sawit meningkat, sementara penyediaan benih dari sumber benih masih terbatas. Hal ini mendorong dari pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pengadaan benih kelapa sawit tidak melalui prosedur resmi dan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperdulikan kerugian dari pihak masyarakat pengguna benih atau bibit itu. Pihak UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Kaltim telah mengeluarkan kriteria benih sawit palsu yang dinilai sangat meresahkan semua pihak. Kriteria tersebut diantaranya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tidak melalui prosedur persilangan yang benar, dan tidak diproduksi oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta berasal dari brondolan tenera komersial atau dura liar di mana produktivitasnya rendah. Sementara itu, identifikasi benih kelapa sawit palsu bisa dilakukan melihat secara fisik. Uji segregasi hanya dapat dilakukan setelah tanaman berproduksi pada umur 3 hingga 5 tahun setelah tanam. Pemeriksaan dokumen penyerta benih, pemeriksaan label dan kemasan, serta prosedur yang tidak sesuai, pemesanan benih melalui pihak ketiga. Pihak ketiga mengaku memiliki kuota atau reseller karena tidak jadi tanam, administrasi, transaksi, jual beli, dan pembayaran melalui pihak ketiga, penyerahan ke cabang bukan di tempat yang ditunjuk resmi oleh produsen, tidak disaksikan dan diregistrasi oleh pihak BP2TP atau UPTD setempat. Mengapa kita menggunakan benih sawit bermutu dapat dilihat dari segi ketentuan hukum. Peraturan pembenihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, PP Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembenihan, Permentan Nomor 39 Permentan OT 140 8 tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina. Dilihat dari genetika, benih kelapa sawit yang dihasilkan oleh sumber benih resmi merupakan hasil persilangan atau hibrida dari pohon induk jantan dan betina yang menghasilkan turunan F1 atau DXP atau tenera. Benih hasil turunan F1 yaitu F2 bila ditanam produksinya rendah dan tidak sama dengan induknya atau F1 karena adanya penyimpangan genetika kawin sedara. Dari produktivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi tegakan pohon di lapangan dari benih palsu yaitu 25% Sivera yang tidak produktif, 25% Dura dengan kuantitas dan kualitas CPO rendah, dan 50% Tenera yang beragam atau keseluruhan tegakan terdiri dari tanaman Dura.
Rata-rata produksi benih bermutu per tahun yaitu atau hektar mencapai 24 ton, sementara produksi dari benih palsu di bawah 12 ton. Aspek sosial dan ekonomi, produksi tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman menghasilkan umur 3 hingga 5 tahun, sehingga dari analisa usaha kita akan rugi waktu, biaya, dan tenaga yang berdampak pada pendapatan pekebun. Pengelolaan hasil. Buah dura memiliki cangkang biji yang tebal, sulit dipecah sehingga dapat merusak mesin pemecah biji dan menurunkan rendemen CPO dan inti karena tidak terproses dengan baik. Dari segi produsen, mengambil pangsa pasar dan merusak citra produsen benih resmi. Penurunan tingkat produksi CPO secara nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal tidak dimanfaatkan secara optimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa benih adalah karier teknologi. Ketika keliru dalam memilih maka tentu berakibat fatal karena tanaman tersebut tidak akan berbuah seperti yang kita harapkan. Benih merupakan karier teknologi. Untuk itu UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Kalimantan Timur telah melakukan langkah-langkah terhadap peredaran benih kelapa sawit palsu atau benih kelapa sawit ilegal. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan menggunakan benih ilegal. Kemudian yang berikutnya kita melakukan perbanyakan dengan cara melakukan kegiatan waralaba antara sumber benih yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan dengan masyarakat penangkar benih. Di samping itu, kalau kita menemukan benih-benih yang memang nyata-nyata palsu, maka kita sarankan agar masyarakat tersebut memusnahkan. Apabila tidak mau memusnahkan, maka tentunya kita menggunakan Undang-Undang 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Jadi kita ancam dengan ancaman pidana, yaitu kita proses secara hukum oleh teman-teman PPNS. Jadi penyidik pegawai negeri sipil kita ada. Nah, pada saat ini kita sudah ada 3 kasus yang sudah ditangani oleh PPNS dan itu semua sudah diputus secara hukum, sehingga para pengedar benih kelapa sawit palsu mempunyai efek jera. Inilah cara-cara kita selama ini yang dilakukan oleh UPTD bersama Korwas kita PPNS di Polda Kalimantan Timur agar kita bisa menekan beredarnya benih-benih ilegal di Kalimantan Timur ini dalam rangka mendukung program 1 juta hektar yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur dengan program Kaltim Bangkit 2009 sampai 2013 nanti. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa diketahui dan diindahkan oleh masyarakat, karena intinya jangan sampai sekali-sekali masyarakat menggunakan benih palsu tersebut, benih sawit palsu, karena nanti tidak akan berbuah, jadi produktivitasnya rendah, kemudian cangkangnya tebal sehingga nanti akan bisa merusak mesin yang ada di pabrik. Saya rasa itu. Tata cara memperoleh benih kelapa sawit bermutu dari sumber benih resmi. Pengedar benih bina harus mendaftar kepada bupati atau wali kota melalui dinas yang tugas pokoknya membidangi perkebunan dengan mengajukan surat permohonan sebagai penangkar atau waralaba atau badan usaha dengan melampirkan persyaratan identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar, jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan, fasilitas, kapasitas, serta lokasi pembibitan yang dimiliki, serta peruntukan benih. Bila persyaratan telah memenuhi syarat, akan diberikan TRUP atau Tanda Registrasi Usaha Perkebunan. Mengajukan SP2BKS atau Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit kepada instansi dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kota. Mengajukan pemesanan benih ke sumber benih atas dasar SP2BKS, melakukan pembelian benih dan transaksi langsung ke sumber benih resmi, melaporkan realisasi penyaluran benih dari sumber benih kepada pihak-pihak terkait.
Pengawasan dan antisipasi. Produsen meningkatkan produksi benih, sosialisasi kepada masyarakat, konsumen, improvisasi produk dan kemasan, koordinasi dengan konsumen dan aparat terkait. Konsumen membuat perencanaan yang matang dan memesan langsung ke sumber benih resmi, melakukan pembelian dan transaksi langsung ke sumber benih resmi, memenuhi prosedur yang dipersyaratkan seperti SP2PKS, berkoordinasi dan cross-check ulang terhadap benih yang diterima. Kuratif, produsen melakukan koordinasi dengan aparat terkait yang membidangi perkebunan. Konsumen melaporkan kepada dinas terkait yang membidangi perkebunan tidak menanam dan menjual kembali kepada pihak lain serta memusnahkan bibit atau benih yang terbukti palsu. Terkait komplotan pemasok benih sawit palsu yang telah dibekuk aparat kepolisian, 3 orang anggota komplotan pemasok bibit kelapa sawit yang diduga palsu diciduk anggota Reskrim Polsekta Samarinda Utara Senin 3 April kemarin. Mereka diamankan bersama barang bukti berupa 3 peti berisi 30.000 benih sawit palsu yang berasal dari kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.